Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik peserta didik kelas 9 SMP dimana saja Anda berada. Kali ini admin akan membahas berkaitan dengan materi untuk belajar di rumah, yaitu mata pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan atau SPK bab 1 Seni Lukis untuk kelas 9 SMP MTS semester 1. Ya, sebelum lanjut membahas berkaitan dengan materi untuk belajar di rumah, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen untuk kemajuan Sodikin Wana Tirta. Ya, lanjut saja ke materi berkaitan dengan seni lukis. Yang pertama adalah berkaitan dengan pengertian seni lukis. Yang pertama, seni lukis adalah sebuah pengembangan dari menggambar, memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, dan bentuk karya seni tersebut. Yang kedua, melukis adalah kegiatan mengolah media dua dimensi atau permukaan datar dari objek tiga dimensi untuk kesan tertentu dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan pencipta secara penuh. Sebuah lukisan harus dapat menerjemahkan apa yang ada dalam objek, tema, atau gagasan secara representatif. Yang ketiga, lukisan adalah suatu pengalaman artistik yang ditumpahkan dalam bidang dua dimensi dengan menggunakan warna dan garis. Oke, peserta didik dimana saja Anda berada, untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan tujuan seni lukis. Yang pertama adalah religius. Untuk religius ini adalah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Lukisan bisa mendekatkan diri dengan sang pencipta sebagai pelindung, penjaga, dan pengampun dosa. Ya, berikut gambar di samping merupakan salah satu contoh lukisan religius berupa cap tangan di gua atau leang-leang. Untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan kritik sosial. Kesenjangan sosial, peristiwa politik, ketidakberdayaan, dan perilaku kehidupan lain dalam masyarakat bisa menjadi ide berkarya seni lukis. Objek lukisan berupa simbol atau perumpamaan yang dikaitkan dengan peristiwa. Kritik yang disampaikan berupa kritik yang bersinggungan dengan pemerintah, lembaga sosial, atau pemegang kekuasaan setempat. Gambar di samping atau lukisan di samping merupakan contoh lukisan kritik sosial yang dibuat oleh Joko Pekik yang berjudul Berburu Celeng. Dan untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan ekspresi. Lukisan menjadi media ekspresi dan media mencurahkan emosi atau perasaan. Coretan garis dan warna merupakan perwujudan dari dorongan emosi dan gejolak jiwa pelukisnya, sehingga pelukis tidak hanya mengutamakan keindahan. Lukisan ini menampilkan ekspresi yang sempurna, penggambaran tentang emosi, gejolak hawa nafsu, dan bisikan seperti topeng-topeng yang mengelilingi kehidupan manusia. Lukisan potret diri dan topeng kehidupan. Yang keempat adalah komersil. Lukisan yang dijual di pinggir jalan dengan warna mencolok dan dinominasi oleh lukisan pemandangan, mengutamakan aspek komersil sehingga bentuk dan gayanya cenderung mengikuti selera pasar. Ya, berikut adalah contoh seni lukis ekspresi, dan yang kedua adalah contoh seni lukis komersil. Untuk peserta didik dimana saja Anda berada, berikut adalah aliran dan gaya seni lukis. Yang pertama adalah representatif. Adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Gaya seni rupa yang termasuk dalam representatif yaitu
A. Naturalisme, aliran seni rupa yang penggambarannya alami atau sesuai dengan keadaan alam, melukiskan segala sesuatu dengan alam nyata sehingga perbandingan perspektif tekstur atau warna dan gelap terang dibuat dengan teliti lebih indah dari kenyataannya. Pelukis yang beraliran naturalisme yaitu Basuki Abdullah, Abdullah Suryoproto, dan sebagainya. Ya, berikut adalah salah satu lukisan gaya naturalisme karya Basuki Abdullah. Yang B yaitu realisme, aliran yang memandang dunia apa adanya tanpa menambah atau mengurangi objek, penggambarannya sesuai kenyataan hidup. Pelukis yang beraliran realisme yaitu Trubus, Wardoyo, Tarmizi, S. Sujono, dan Duloh. Berikut contoh lukisan realisme berjudul Pelabuhan Tanjung Priok. Ya, lukisan di samping merupakan lukisan yang beraliran realisme. Yang C yaitu aliran romantik, aliran seni rupa yang bersifat imajiner, melukiskan cerita yang romantis, peristiwa yang dahsyat, atau kejadian yang dramatis. Pelukis bergaya romantisme yaitu Raden Saleh, Francisco Goya, dan Turner. Ya, berikut lukisan di samping merupakan lukisan yang berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh. Berikut adalah D. Aliran ekspresionisme, aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa, spontan ketika melihat objek karyanya. Pelukis beraliran ekspresionisme yaitu Vincent van Gogh dan Affandi, berjudul Barong dan Leak. Barong dan Leak merupakan bagian kebudayaan masyarakat Bali. Barong merupakan simbol kebaikan, Leak merupakan simbol kejahatan. Yang E, aliran impresionisme, aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Perupa beraliran impresionalisme yaitu Claude Monet, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan S. Sujono. Yang F yaitu aliran surrealisme, aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna seperti dalam mimpi. Pelukis mengembangkan daya khayalnya untuk menyampaikan pikiran dan perasaan melalui bentuk-bentuk karyanya. Pelukis yang beraliran surrealisme yaitu Salvador Dali, Ivan Sagita, Agus Kamal, dan Boyke Aditya. Yang kedua yaitu non-representatif. Non-representatif adalah perwujudan aliran seni lukis yang menekankan unsur formal, struktur, unsur rupa, dan prinsip estetik. Gaya seni lukis non-representatif berupa susunan garis, bentuk, bidang, dan warna yang terbebas dari bentuk alam. Seniman yang berkarya non-representatif yaitu Wasili Kandinsky, Yuan Miro, Wede Kuning, Amri Yahya, Fajar Siddiq, Bud Mohtar, dan Sadali. Untuk peserta didik di mana saja Anda berada, untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan tema seni lukis. Yang pertama, manusia dengan diri sendiri, misalnya lukisan potret diri. Yang kedua, manusia dengan manusia lain. Dan yang ketiga, manusia dengan alam sekitarnya seperti pemandangan gunung, laut, sungai, sawah, hutan, perkampungan, perkotaan, binatang, dan sebagainya. Yang keempat, ada manusia dengan alam benda, ada benda yang berbentuk silindris, kubistis, organis, berbentuk bebas seperti gelas, cangkir, kendi, teko, vas bunga, guci, botol, sepatu, lemari, meja, kursi, buah-buahan, bunga, dan lainnya. Yang kelima adalah manusia dengan aktivitasnya.
Ya, berikut adalah seni lukis berkaitan dengan manusia dengan alam benda. Yang selanjutnya adalah seni lukis yang berkaitan dengan manusia dengan aktivitasnya. Yang keenam, berkaitan dengan manusia dengan alam hayal. Ya, berikut adalah contoh lukisan manusia dengan alam hayal. Untuk selanjutnya yaitu berkaitan dengan materi, alat, dan bahan karya seni lukis. Untuk alat dan bahan karya seni lukis yang dibutuhkan diantara adalah pastel dan krayon, cat atau pewarna, 3 kuas, 4 pisau palet, yang kelima palet cat air, yang keenam adalah kanvas. Ya, berikut adalah gambar berkaitan dengan alat dan bahan dalam berkarya seni lukis. Selanjutnya berkaitan dengan teknik yang digunakan dalam melukis. Yang pertama adalah lukisan cat air atau akuarel, adalah melukis dengan sapuan warna tipis sehingga hasilnya transparan. Media untuk bahan cat air adalah kertas. Dan berikut adalah contoh lukisan akuarel. Yang selanjutnya kedua, mozaik, adalah teknik menempelkan pecahan atau lempengan kaca yang berwarna-warni pada media lukisan sehingga membentuk objek tertentu. Ya, lukisan di samping merupakan salah satu contoh lukisan mozaik. Yang ketiga adalah lukisan kaca, menggunakan kaca, timah, kuningan, dan tembaga sebagai penyambungnya sehingga membentuk lukisan. Dan berikut adalah contoh lukisan kaca. Yang keempat, lukisan batik. Tekniknya yaitu menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Kain yang tertutup lilin yang membentuk titik garis bidang atau ruang sebelum jadi sebuah gambar, dan hasil akhir dicelup ke larutan pewarna. Berikut adalah contoh lukisan batik. Yang selanjutnya yaitu proses atau langkah melukis. Yang pertama, memunculkan gagasan. Kedua, membuat sketsa. Atau sketsa adalah gambar awal yang akan dijadikan atau dibuat lukisan. Sketsa inilah yang kemudian diselesaikan menjadi sebuah lukisan yang sempurna. Sketsa biasanya hanya berupa goresan global, tidak mendetail. Dari sketsa yang kita buat akan tergambar apa yang akan kita ungkapkan. Yang ketiga adalah menentukan media berkarya atau bahan dan alat. Keempat, menentukan teknik. Kelima, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Ya, terima kasih sudah menonton materi seni budaya dan keterampilan untuk kelas 9 untuk belajar di rumah. Ya, jangan lupa setelah menonton dan merangkum materi pembelajaran, silahkan kerjakan penilaian pengetahuan pada link yang ada pada kolom komentar, dan jangan lupa untuk absensi pada kolom komentar. Ya, jangan lupa sekali lagi untuk terus mendukung channel Sodikin Wanatirta dengan cara like, subscribe, dan komentar untuk kemajuan atau mendapatkan update terbaru dari Sodikin Wanatirta. Terima kasih. Belajar asik di rumah, tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.